Kalau misalnya lanjut S2 yang tidak linear dengan S1, kira-kira masih bisa mendapat beasiswa atau enggak? Atau justru dapat beasiswanya malah jauh lebih sulit dibandingkan kalau misalnya mahasiswa yang S1 sama S2-nya itu background-nya sama. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Bagi kamu yang mau melanjutkan S2 yang nggak linear dengan S1, biasanya ada kekhawatiran. Kalau misalnya aku memperjuangkan pengen lanjut S2 yang sesuai dengan passionku, tapi nanti kayaknya sulit. Masalah biayanya, nyari beasiswanya sulit. Padahal kuliah S2 itu biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan kuliah S1 kan. Nah, tapi kalau misalnya mau lanjutin S2 yang linear aja sama S1-nya, ya ngerasa S1 juga udah nggak terlalu passion di situ, ngerasa S1 juga udah salah jurusan. Jadi ya sama-sama bukan pilihan yang bagus sih. Nah, kalau misalnya kamu seperti ini, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena jawabannya adalah kalau misalnya S1 tidak linear dengan S2-nya, kamu masih bisa punya kesempatan yang sama untuk memperoleh beasiswa. Jadi yang perlu kamu tahu bahwa beasiswa di S2 itu ada 3 macam ya, secara umum nih ya. Pertama, beasiswa yang bisa kamu cari atau bisa kamu peroleh sebelum memulai kuliahnya. Yang kedua adalah beasiswa yang kamu peroleh atau bisa kamu dapatkan setelah kamu diterima sebagai mahasiswa di kampus tersebut, atau kalau enggak setelah kamu memulai perkuliahannya. Dan yang ketiga adalah beasiswa untuk penelitian. Aku akan jelasin semuanya satu persatu ya. Yang pertama yaitu beasiswa yang bisa kamu peroleh di awal sebelum kamu mulai berkuliah. Nah, untuk beasiswa ini, menurutku ini agak risky bagi kamu yang S1 sama S2-nya nggak linear. Tapi nggak perlu khawatir, masih ada 2 beasiswa lain yang nantinya akan aku bahas ya di video ini. Untuk beasiswa yang tipe ini, karena kamu memperoleh beasiswanya sebelum memulai kuliah, biasanya dari segi interviewer akan mempertanyakan background S1 kamu kalau misalnya nggak linear dengan S2-nya. Karena kenapa? Biasanya persyaratannya adalah kamu diminta ijazah kan, ijazah S1-nya, terus udah itu kamu akan diminta LOE atau surat pernyataan kalau kamu sudah diterima di program S2-nya. Atau kalaupun misalnya belum diterima, kamu setidaknya udah mendaftar atau kamu ada bukti pendaftarannya. Nah, nanti akan dibandingkan, dan ini yang mungkin akan jadi pertanyaan bagi interviewer. Kok background S1-nya nggak sesuai dengan rencana kuliah di S2-nya? Kenapa S2-nya pendidikannya terlalu jauh? Kalau misalnya masih berada di satu fakultas yang sama, cuma beda jurusan aja, mungkin gak terlalu jadi pertanyaan sih ya. Tapi kalau misalnya bahkan sampai beda fakultas atau bahkan beda bidang, misalnya kamu dari Saintek loncat ke Soshum, pasti akan jadi pertanyaan. Sebenarnya yang perlu kamu ketahui kenapa interviewer jadi nanya banget soal ini, yaitu karena seorang interviewer itu dia punya tanggung jawab. Orang yang dia loloskan itu harus bisa sampai selesai menyelesaikan kuliahnya. Jangan sampai dia sebagai interviewer nih udah meloloskan si A, dia udah diloloskan, ternyata pas kuliah nggak bisa menyelesaikan sampai akhir. Kan kredibilitasnya dia yang jadi dipertanyakan. Kok kamu bisa sih ngeloloskan si mahasiswa A yang dia nggak kompeten atau diperkirakan nggak akan bisa sanggup menyelesaikan kuliah ini. Nah, jadi salah satu yang ditanyakan adalah, kalau misalnya kamu nggak linear, kira-kira sanggup nggak sih menyelesaikan kuliah yang ya kamu nggak, backgroundnya aja nggak punya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu ditanyakan yang seperti ini, untuk persiapannya ya, kamu bisa mempersiapkan, misalnya mungkin kamu punya background pekerjaan, misalnya habis lulus S1, anggaplah kamu S1-nya di Saintek, atau misalnya kayak aku nih teknologi pangan, aku berencana untuk melanjutkan S2 di manajemen. Kan nggak linear sama sekali ya, karena udah beda fakultas, beda jurusan, dan beda bidang lagi dari Saintek ke Soshum. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa dibantu yang pertama dengan pengalaman organisasi. Kalau seandainya kamu fresh graduate dan mau langsung lanjut kuliah S2 ya. Atau kalau nggak, misalnya kamu udah pernah kerja dulu di bidang yang relevan. Misalnya aku lulusan teknologi pangan, habis itu aku kerja dulu jadi MT selama 1 tahun, habis itu naik pangkat menjadi manajer. Karena aku punya background yang relevan, habis itu aku baru lanjut S2 di bidang manajemen. Kalau kayak gitu, itu bisa menjadi salah satu alasan yang membuat kamu nggak perlu khawatir ketika kamu daftar maupun interview beasiswa. Karena itu sangat menguatkan banget sih. Kalau misalnya kamu nggak punya pengalaman organisasi, atau kalau nggak juga kamu nggak punya pengalaman kerja, coba cek deh apakah kamu punya pengalaman kepanitiaan, atau kalau nggak pengalaman volunteer, atau kalau nggak pengalaman pengabdian masyarakat yang relevan dengan bidang S2 yang akan kamu ambil. Seandainya kamu nggak punya itu semua, nggak perlu khawatir dulu. Misalnya waktu kuliah S1 nih, sayangnya kupu-kupu, benar-benar
yang nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya pengalaman kerja juga karena fresh graduate mau langsung kuliah S2, terus udah itu nggak punya pengalaman kepanitiaan, volunteer dan lain-lain, nggak perlu khawatir. Salah satu trik yang digunakan oleh calon mahasiswa dan juga untuk menjamin kalau misalnya dia pasti dapat beasiswa dan semua biayanya ke cover, karena beasiswa yang diperoleh sebelum memulai kuliah ini tujuannya kan biar semua biaya kuliah, persiapan kuliah dan lain-lain sampai selesai itu ke cover semua sama beasiswa. Artinya kamu nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah jadi biasanya adalah kamu daftar dulu aja ke beberapa kampus yang kamu pengen, habis itu nanti kamu akan dapat LOA ini. Nah setelah itu nanti kamu nggak kuliah dulu, tapi kamu mengajukan defer kuliah ke kampusnya. Baru kamu mencari beasiswa yang bisa didapatkan sebelum mulai kuliah. Nah biasanya LOA ini udah kayak golden ticket juga sih. Jadi kalau misalnya kamu udah punya LOA, artinya kamu sudah lolos seleksi. Dan seleksi itu kadang-kadang di S2 itu berat juga sih. Jadi misalnya kayak ada seleksi berkasnya, setelah seleksi berkas tes tulis, habis itu masih ada tes wawancara. Jadi kalau misalnya kamu punya LOA, artinya kamu sudah dijamin dong, maksudnya kamu udah lolos seleksi loh, udah melalui beberapa tahap sampai bisa keterima dan punya LOA, tinggal kuliahnya aja gitu. Dan yang belum ada ya cuma tinggal beasiswanya aja. Nah itu jauh lebih menjamin dibandingkan kamu cuma aku baru mendaftar aja nih, kalau misalnya keterima ya belum tahu. Nah itu agak lebih sulit sih. Nah jadi pengalaman ini aku dapetin waktu daftar beasiswa Kemendikbud buat lanjut kuliah S2. Nah ketika aku gabung di grup Telegram, ternyata di sana banyak banget para pencari beasiswa Kemendikbud ini yang mereka pada defer kuliah dulu, kuliah S2-nya nih ya. Jadi waktu itu beasiswa Kemendikbud pengumumannya di bulan September setiap tahunnya, tapi bulan Agustus itu sudah harus bayar UKT untuk mulai kuliahnya. Jadi September mulai kuliah, berarti Agustus pembiayaan harus udah diselesaikan semua. Nah, karena nggak ada jaminan kalau misalnya aku bayar kuliah di bulan Agustus kan nggak jamin nih di bulan September udah pasti dapat beasiswanya. Karena itu ya banyak yang daftar kuliah. Sekaligus juga yang penting punya LOA dulu kayak gitu. Yang kedua yaitu beasiswa yang kamu peroleh setelah memulai kuliah. Nah, jadi seandainya beasiswa yang pertama nih udah kamu coba, beasiswa A, B, C, D, ternyata kamu masih belum dapat, akhirnya adalah kita kuliah dulu aja daripada nggak kuliah ya, daripada defer terus, defer lagi, dan biasa juga kalau defer ada batasannya yaitu maksimal 1 tahun. Jadi kalau defer nggak bisa kamu defer 5 atau 10 tahun ke depan, terlalu lama tuh, nggak boleh. Jadi defer setauku maksimal 1 atau 2 tahun ya. Beasiswa tipe yang kedua ini kamu kuliah dulu nih, setelah itu baru nanti akan ditawarkan beasiswanya, atau kamu baru bisa mencari beasiswanya setelah kamu terdaftar sebagai mahasiswa tersebut. Ini adalah beasiswa yang aku dapatkan ketika aku mendaftar kuliah S2. Nah jadi aku nyari beasiswa yang aku harap bisa nge-cover seluruh biaya kuliahku, tapi ternyata aku nggak dapat beasiswanya nih. Akhirnya aku mencoba yang beasiswa tipe kedua, yaitu beasiswa yang didapatkan setelah kita kuliah. Nah jadi aku dapat beasiswa yaitu beasiswa alumni, tapi syaratnya adalah aku harus kuliah dulu nih. Jadi biaya awal itu aku tanggung dulu sendiri. Jadi biaya UKT tahun pertama itu semester pertama nih ya aku tanggung sendiri. Terus udah itu baru nanti aku dapat beasiswanya setiap bulan yang dibayarkan per 2 bulan sekali. Ya aku udah dapat jaminan sih nanti akan dapat beasiswa, cuma dikasihnya nanti pas udah mulai kuliah nih. Ini adalah salah satu jenis beasiswa yang tipe kedua ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa daripada nanti aku nggak kuliah ya udah mending kuliah dulu aja sambil nyari beasiswanya. Beasiswa seperti itu ada. Dan bagi kamu yang lintas jurusan, beasiswa yang tipe kedua ini jauh lebih aman karena parameternya apa? Biasanya adalah IPK. Contohnya nih kayak beasiswa alumni yang aku peroleh, persyaratannya adalah IPK S2 harus di atas 3,5 setiap semesternya. Jadi udah nggak lagi nanyain dulu S1-nya background-nya apa, dulu S1-nya jurusannya apa. Pokoknya kalau IPK kamu di atas 3,5 setiap semesternya, maka beasiswa kamu akan diperpanjang di semester depannya dan terus seperti itu sampai 4 semester di S2 ya, atau maksimal 2 tahun menerima beasiswanya. Tipe yang ketiga yaitu beasiswa penelitian. Jadi kalau misalnya kamu mencari beasiswa ini udah aman banget, nggak akan ditanyakan S1-nya kamu lintas jurusan atau nggak diminta juga ijazah S1-nya kayak gimana. Mungkin ada beberapa yang meminta ijazah S1 ya, tapi cuma buat formalitas aja. Karena yang ditekankan di beasiswa penelitian yaitu ya proposal penelitian kamu, atau mungkin kadang-kadang ya dimintanya IPK semester sebelumnya berapa, atau kalau enggak KHS-nya ya segitu aja sih. Tapi masalah lintas jurusan udah gak dipermasalahin, toh kamu kan udah kuliahnya udah sampai semester udah akhir-akhir, bisa dilihat dari IPK-nya. Kalau IPK kamu meyakinkan ya background pendidikan kamu dulu waktu S1 apa, udah
bukan masalah. Cuma kalau untuk beasiswa penelitian ya nggak seberapa ya dibandingkan kalau misalnya kamu mendapat beasiswa yang tipe pertama. Karena kalau misalnya beasiswa tipe pertama yang mengcover biayanya dari awal sampai akhir, ya otomatis biayanya akan lebih besar, dan sekali kamu dapat beasiswa di awal, kamu udah nggak perlu khawatir sampai akhir. Makanya itu kenapa peminatnya banyak, dan juga syaratnya akan lebih berat dibandingkan beasiswa yang tipe kedua sama tipe ketiga. Tapi nggak perlu khawatir, asalkan kamu bisa mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Permasalahan S1 dan S2 yang tidak linear atau lintas jurusan itu bukan masalah ketika kita mendaftar beasiswa. Justru yang akan jadi masalah adalah saat kita mendaftar S2-nya. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya LOA, itu udah golden ticket untuk kamu memperoleh beasiswa apapun. Tinggal kamu mempersiapkan berkas sebaik mungkin, terus udah itu juga persiapan interviewnya. Jadi jangan sampai berkasnya udah oke, LOA udah ada, tapi pas interview nggak meyakinkan. Sayang banget ya. Oke, segitu aja penjelasan tentang bisakah memperoleh beasiswa bagi kamu yang S1 sama S2-nya tidak linear. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Terima kasih.